Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai identitas nasional. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen tercinta Ibu Sri Wahyuni Tanzil, MPD. Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah mengenal saya? Oke, tak apa. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Sarah Nurul Ainiyah, seorang mahasiswi dari Program Studi Teknik Sipil kelas 2B dengan NIM 2108023 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang manusia di seluruh bumi yang menyaksikan video ini telah mengenal saya. Orang itu dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Lalu, apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional diambil dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas dapat diartikan sebagai ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, atau kelompok. Dan nasional sendiri dapat diartikan sebagai kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Dari pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa identitas nasional sejalan dengan arti jati diri, yaitu ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat pasti berupaya memiliki identitas nasional. Kenapa sih? Ya, hal ini dilakukan agar negara tersebut dapat dikenali dan diakui eksistensinya oleh negara atau bangsa lain. Negara yang memiliki identitas mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negaranya, serta memiliki kewibawaan, kehormatan, dan mampu menyatukan negara yang bersangkutan. Identitas nasional di Indonesia memiliki beberapa sumber yang melandasi atau menjadi dasar pembentuk identitas nasional tersebut, yaitu secara historis, identitas nasional Indonesia muncul pada masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah pada tahun 1908. Kemudian hal ini berlanjut pada Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda Kedua, dan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas Indonesia telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Dan yang terakhir yaitu secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, sang merah putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik atau keanekaragaman. Terdapat 5 identitas, yaitu identitas fundamental atau ideal, Pancasila. Ya, Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas instrumental. Identitas ini sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, bendera, dan lagu kebangsaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu identitas religiusitas. Ya, Indonesia pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Selanjutnya identitas sosiokultural. Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Dan yang kelima, identitas alamiah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapat julukan negara archipelago. Ya. Sayangnya
terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan bagi identitas nasional Indonesia. Di antaranya, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti rendahnya semangat gotong royong. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila belum menjadi sikap atau acuan perilaku sehari-hari, contohnya tidak jujur dan malas. Ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Dan yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, lebih bangga dengan simbol negara lain, dan mengapresiasi prestasi bangsa lain. Semua masalah tersebut akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Maka dari itu, perlu dilakukan berbagai strategi untuk menanamkan kembali rasa cinta terhadap Pancasila. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa yang menjadikan bangsa tersebut berbeda dengan bangsa lainnya. Suatu negara akan diakui eksistensinya jika ia memiliki identitas yang membedakannya dengan bangsa lain. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman identitas yang menjadikannya sebagai negara yang begitu kaya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya merasa bangga dan bersyukur akan hal ini, serta terus belajar agar menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan berusaha keras mewujudkan diri beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.